Mencontoh di Depok, nggak usah Aceh lah, Aceh udah otomatis lah mereka bilang paling toleran lah, paling ini. Faktanya apa? Bobrok, miskin. Nah sekarang yang harus kita antisipasi, kalau judulnya ini 2023 gelap, jangan sampai tunggu gelap baru kita ngeraba-ngeraba mau kemana. Yang ada kejedot dinding, kejedot, ya kan, kejedot tiang, jatuh ke lubang. Ini masih ada terang nih, titik terang. Pikirkan bagaimana menyelamatkan keluarga dari daerah khilafah. Kalau orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen keluar dari kegelapan itu benar-benar hancur itu daerah pasti. Ya. Seperti Sodom Gomora kan? Tuhan selamatkan, gitu. Tuhan selamatkan itu Lot kan? Ya kan? Baru Tuhan hancurkan. Artinya sekarang nih masih ada titik terang. Itu Papua tanahnya luas, ya. Dan itu memang Tuhan udah pilih mereka. Mereka itu Kristen, dikristenkan oleh Belanda terlebih dahulu. Artinya mereka udah ada terang besar di sana. Ke sana aja, ngapain di Depok? Mumpung khilafahnya belum jadi. Kalau khilafahnya udah jadi, nanti tuh Papua pakai paspor kalian ke sana repot. Mumpung belum jadi, berangkat. Ya, hargai orang Papua, minta izin beli tanah, jangan serobot. Hormati mereka sebagai tuan rumah. Tapi paling enggak kalian bisa diselamatkan. Keluar aja dulu. Ini contoh nih masyarakat Kristen Depok. Mau pakai guru agama ribuan juga kalau udah Tuhan nggak berkenan akan begitu terus. Mendingan keluar. Ya, kuatkan diri rumah tangga kalian dengan firman Tuhan sendiri aja dulu. Keluar, nggak usah pusing. Anak-anak mau sekolah di mana aja dia nggak perlu belajar agama. Belajar agama tuh di rumah, di diri sendiri, nggak usah dituntut di sekolah. Aneh-aneh aja belajar agama di sekolah. Keluar aja udah. Nah, selamatkan nih 2023 diri kalian. Penuhi Papua dengan anak-anak Tuhan. Nanti kita lihat tuh ya, matahari terbitnya dari timur, bukan dari barat. Kalian lihat tuh barat akan hancur dengan khilafahnya. Saya bicara dulu, Pak Paul. Ya, minta. Lalu tutup ya, Pak Raja Uti atau Pak Santi Amar yang tutup, ya. Ya. Jadi ini kan udah nyata ya, fakta. Khilafah ini udah ada. Yang dia bicara mengenai masyarakat Kristen di Depok ya. Gelap terang nggak bisa disatukan, karena ini kegelapannya udah menyeluruh nih, bukan hanya Depok. Nah, saya bisa bilangnya begini nih, untuk umat Kristen. Tinggalkan dulu itu gereja-gereja prosperity theology itu, atau teologi kemakmuran. Tinggalkan itu. Itu mamon semua itu. Gilbert tuh mamon. Ya. Dia hamba mamon, tapi pakai firman Tuhan, nanti dia kena batunya pasti. Tapi harus kita selamatkan nih umat-umat Kristen, jangan bego gitu loh. Untuk belajar Alkitab dengan firman itu nggak harus di depan mimbar, di bawah mimbarnya si Gilo. Ya, baca Alkitab aja sendiri, minta hikmat, berdoa, Tuhan kasih. Ya, bisa banyak sekarang channel-channel YouTube. Walaupun banyak juga kita harus serap, harus dengar yang benar, jangan sampai kita terkecoh juga. Nah, untuk masyarakat Kristen Indonesia, mencontoh di Depok, nggak usah Aceh lah, Aceh udah otomatis lah mereka bilang paling toleran lah, paling ini. Faktanya apa? Bobrok, miskin. Nah sekarang yang harus kita antisipasi, kalau judulnya ini 2023 gelap, jangan sampai tunggu gelap baru kita ngeraba-ngeraba mau kemana. Yang ada kejedot dinding, kejedot, ya kan, kejedot tiang, jatuh ke lubang. Ini masih ada terang nih, titik terang. Pikirkan bagaimana menyelamatkan keluarga dari daerah khilafah. Kalau orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen keluar dari kegelapan itu benar-benar hancur itu daerah pasti. Ya. Seperti Sodom Gomora kan? Tuhan selamatkan, gitu. Tuhan selamatkan itu Lot kan? Ya kan? Baru Tuhan hancurkan. Artinya sekarang nih masih ada titik terang. Itu Papua tanahnya luas, ya. Dan itu memang Tuhan udah pilih mereka. Mereka itu Kristen, dikristenkan oleh
Belanda terlebih dahulu. Artinya mereka udah ada terang besar di sana. Ke sana aja, ngapain di Depok? Mumpung khilafahnya belum jadi. Kalau khilafahnya udah jadi, nanti tuh Papua pakai paspor kalian ke sana repot. Mumpung belum jadi, berangkat. Ya, hargai orang Papua, minta izin beli tanah, jangan serobot. Hormati mereka sebagai tuan rumah. Tapi paling nggak kalian bisa diselamatkan. Keluar aja dulu. Ini contoh nih masyarakat Kristen Depok. Mau pakai guru agama ribuan juga kalau udah nggak, Tuhan nggak berkenan, akan begitu terus. Dengan keluar. Ya, kuatkan diri rumah tangga kalian dengan firman Tuhan sendiri aja dulu. Keluar, nggak usah pusing. Anak-anak mau sekolah di mana aja, dia nggak perlu belajar agama. Belajar agama tuh di rumah, di diri sendiri, nggak usah dituntut di sekolah. Aneh-aneh aja belajar agama di sekolah. Keluar aja udah. Nah, selamatkan nih 2023 diri kalian. Penuhi Papua dengan anak-anak Tuhan. Nanti kita lihat tuh ya, matahari terbitnya dari timur, bukan dari barat. Kalian lihat tuh, barat akan hancur dengan khilafahnya. Itu kita bisa majunya. Biarkan itu Depok kayak Syria. Baru sadar nanti. Udah fakta tuh. Jadi harus selamatkan diri lah orang Kristen ke timur sana. Ke Papua minta izin masuk. Mungkin gitu Pak Paul. Iya, kalau beli tanah Papua Anda nyerobot, nanti ketika Papua merdeka Anda bisa diusir loh. Tapi kalau Anda beli, nanti orang Papua akan menghargai Anda. Makanya beli ya, jangan nyerobot kalau di Papua, karena Papua itu bisa merdeka itu. Dan nanti ya, kalau 2023 gelap ya, alamat Indonesia penduduknya akan terjadi ledakan penduduk, saudara. Karena kalau udah gelap-gelap gitu, yang paling bisa nggak bisa kerja, bisanya bikin anak, saudara. Itu masalahnya. Repot, saudara. Tambah bobrok, Pak. Tambah bobrok. Nah ini pesannya juga untuk pengusaha-pengusaha ya, terutama khususnya yang Tionghoa yang sukses ya, anak Tuhan ya. Daripada kalian investasi terus di Jawa, Papua bangun dong. Papua bangun, betul. Bangun Papua. Ya, Sejahterakan masyarakat di sana. Dominasi di sana. Saudara-saudara yang punya modal, bingung mau kerja apa, pergi ke Papua. Ke sana tinggal dulu seminggu, 2 minggu, sebulan, Anda lihat, Anda tanya-tanya, lalu kerja. Pasti jadi. Pasti dalam 20 tahun usaha kalian udah kelihatan. Oh, sukses. Biar cuman jualan sembako juga pasti sukses. Biar cuman jualan toko besi juga pasti sukses. Iya. Nah, ini Ya, kalau punya duit, Anda anak-anak orang kaya, larilah ke Papua. Iya. Ya, tinggal di sana. Kalau kita lihat ya Pak Paul, pengusaha-pengusaha kaya takut nanti kalau khilafah berdiri. Transfer uangnya, ini sekarang udah jelas kok, khilafah ini tinggal deklarasi aja. Iya. Transfer uang kalian ke Singapura, ke Australia, sekarang udah sistem online banking. Kalian tinggal di Papua, kalian beli dari mana aja udah langsung bisa online. Ya kalau Indonesia kita harapin Jokowi kayak gini aja udah bobrok, kelihatan hancur Indonesia. Saya udah bisa lihat nih Pak, dengan fakta ini hancur kok ini. Ya, semuanya udah nggak jelas semuanya, hukumnya udah nggak jelas. Khilafahnya makin berani, makin menggila, meyakinkan umatnya untuk ngikut langkah mereka. Artinya apa? Mereka punya populasi besar ini, mayoritas. Ini kentut aja kita mati, dikentutin mereka aja kita mati, nggak usah dipukul. Jadi selamatkan diri aja udah ke Papua dulu, bangun Papua. Investasi kalian yang di Pulau Jawa ya gimana caranya jual atau ya kan hibahkan ke jual beli kasih makan dulu supaya mereka bertobat, mungkin bisa masih ada waktu. Kalau enggak udah transfer aja semuanya. Kita mau lihat nih kalau khilafah. Nih kalau bicara udah khilafah. Sekarang sudah khilafah, tinggal declare. Anies kalah pun tetap khilafah ada, jangan salah. Karena kekuatan politiknya walaupun 40% itu besar. Pengaruhnya besar untuk perda, untuk undang-undang besar. Jadi kita nggak bisa harap lagi, nggak bisa. Dengan gaya Jokowi yang model kayak gini, gandeng Maruf Amin, itu khilafah, JK semua, ya SBY semua itu khilafah. Mereka udah tahu, dan mereka juga udah win-win solution buat mereka. Indonesia hancur, mereka kuat. Indonesia gini, mereka tetap bisa korupsi. Ya kan? Jadi kita harus selamatkan orang Kristennya. Udah ke Papua dulu deh, ke Papua. Saya nggak tahu Kalimantan ya. Menurut data populasi katanya mayoritas 86%
Islam. Tapi saya nggak yakin juga Islam itu Kalimantan. Kalau mau buka-bukaan data statistik yang nyata, ya kan. Apalagi tapi Ibu Liso bilang banyak yang udah meninggalkan ajaran Islam tapi tidak beragama, tetap bertuhan. Ya bisa juga banyak gitu kan. Ya. Tapi yang fakta sekarang ini pengaruh khilafahnya kuat. Ya kan, di dalam pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Ya ada Ma'ruf Amin situ ya jelas lah kuat. Dari JK, dari Hamzah. Ya kita harus solusi sekarang. Solusinya itu harus antisipasi dari sekarang, melangkah keluar dari daerah-daerah khilafah. Baru nanti kita lihat, kalau kalian yakin khilafah itu hebat, bisa mensejahterakan, begitu anak-anak Tuhan keluar, buktikan. Kalau nggak hancur. Ya kan? Tinggal anak-anak Tuhan bangun Papua sana. Ya. Apalagi kalau khilafah berdiri, Papua merdeka, nanti kita lihat tuh ada Amerika baru paling dekat dari di Indonesia Timur itu ya Papua. Ya kan? Pola pikir anak-anak Tuhan kan beda. Ya, nggak usah bicara cerdas, udah pasti beda. Ada hikmat. Oke, Pak Paul, terima kasih. Oke, penutup, Pak Raja Uti. Ya, jadi sepertinya sudah banyak sekali opini dari teman-teman ya yang dikemukakan di channelnya Pak Paul ini. Kalau saya sih nggak banyak penutup. Jadi artinya begini ya, setuju dengan apa yang kata Pak Paul tadi, bahwa hamba Tuhan atau pendeta tapi kalau mau berpolitik untuk gereja umat ya bisa, tapi bukan politik praktis. Misalkan mencalonkan orang per orang, itu juga saya setuju. Itu tidak cocok gitu. Apalagi penggalangan untuk memilih orang yang kita kenal sebagai bapak politik identitas, Pak, gitu. Politik identitas yang memecah belah bangsa ini. Kita lihat sendiri di Jakarta sudah terjadi, dan kemudian Medan kemarin, kalau nggak salah tadi berita tadi juga sama, Pak. Ada beberapa pendeta-pendeta yang ikut-ikutan mendampingi ini pengusung politik identitas ini. Jadi artinya apa? Setuju saya dengan Pak Paul itu bahwa identitas sampai kapan gitu. Iya. Ya, tidak akan bisa dipercaya, dan fenomena seperti yang terjadi di Romawi Timur, di Konstantinopel, bahwa gereja pendeta-pendeta atau hamba Tuhan berkhianat gitu kepada khilafah Turki Utsmani. Sepertinya itu ya berulang, Pak. Kita lihat banyak pendeta-pendeta itu yang mungkin nggak tahu kenapa tiba-tiba kehilangan kewarasannya atau kena guyur rupiah itu mau mendukung ini pengusung politik identitas gitu. Nah, tetapi di sisi yang lain kita juga melihat, kita juga peta antara orang yang nasionalis dengan yang khilafah itu sangat kabur, Pak Paul. Karena mereka ini sebenarnya dua-duanya pragmatis. Tergantung wanipiro gitu, Pak Paul gitu. Jadi apapun akan dilakukan, orang nasionalis juga kadang-kadang menggunakan identitas juga, Pak, untuk mencapai kekuasaan maupun keuntungan-keuntungan benefit dalam bentuk benefit ya, bukan hanya uang gitu, ataupun manfaat yang akan mereka terima. Jadi kita bingung lihat bangsa ini gitu ya. Kenapa sedemikian begitu rusaknya moralitas politiknya gitu ya. Nah, bukan kepentingan rakyat yang diutamakan, adalah kepentingan kekuasaan. Nah, yang ketiga, masalah Depok itu sepertinya kelihatannya sederhana, tetapi di situ kita melihat itu adalah test case khilafah. Ketika Depok bisa, maka Indonesia akan bisa, begitu Pak Paul gitu. Jadi upaya-upaya yang memaksakan secara perlahan-lahan, ya itu kita harus berani untuk menyuarakan, karena itu sebagai hak warga negara, kita berhak dong mendapatkan pendidikan buat anak yang ini, misalkan pendidikan agama, karena itu dijamin oleh undang-undang gitu. Jadi jangan gara-gara kepentingan identitas tertentu atau kepentingan ideologi yang bukan berasal dari bangsa ini, yang adanya di Mesir sana, pemerintah daerah itu berani meniadakan hak-hak ini pelajar gitu, terutama yang minoritas gitu. Ya nggak boleh seperti itu. Kita ini kan sebagai suatu bangsa Indonesia. Nah, itu harus diperhatikan Pak Paul gitu. Nah, saya kira itu aja untuk kedepannya ini ya, Papua ini kalau kita lihat
nanti kalau terjadi apa-apa, ya saya kira ya akan pecah Pak Paul gitu. Artinya saya jadi ingat apa yang kata Pak Paul itu, kebenaran harga mati Pak Paul gitu. Siapa Iya. yang mau tertindas? Bukan NKRI yang harga mati, kebenaran harga mati. Ya, siapa yang mau tertindas oleh ideologi yang bukan ideologi Pancasila? Nah, ini kan jadi persoalan Pak Paul gitu. Kita menyatu sebagai satu bangsa ini, kalau saya dari pengamat sejarah itu melihat sangat mengerikan Pak, bagaimana revolusi sosial dulu memaksakan raja-raja maupun sultan-sultan untuk menyatu ke dalam NKRI sampai mereka mengorbankan jiwanya gitu dibasmi dalam revolusi sosial. Tetapi yang terjadi apa sekarang ini? Ya kita nggak melihat kemakmuran akhirnya. Jadi yang terjadi ini adalah pemaksaan demi ideologi gitu ya. Padahal ini kan sebenarnya kan ideologi bersamanya kita ini Pancasila itu sudah merupakan suatu kesepakatan. Masih ada juga orang-orang yang mau memaksakan kehendak gitu ya, mengganti ideologi negara. Artinya ya kembali ke titik nol lagi Pak. Ya bubar negara ini, kita khawatirkan gitu. Jadi ya tolong diperhatikan ya buat orang-orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila atau ingin melanggar hak-hak warga negara terutama minoritas. Ingat loh, ini bangsa ini dibangun atas dasar usaha dari seluruh elemen bangsa, bukan kelompok mayoritas atau minoritas gitu. Saya kira itu aja Pak Paul, mungkin Pak Santiamer mau menutup dengan Ya, doa Pak Santiamer, sekalian tutup dalam doa Pak Santiamer. Mikrofonnya belum nyala. Oh, mikrofonnya nyalakan lagi, kepencet lagi itu. Oke, sebelum doa saya mau menghimbau aja beginilah ya, para kepala daerah yang mayoritas Kristen sana, cobalah itu bikin provinsimu atau kotamajamu itu, kabupatenmu itu kelola dulu sesuai dengan asas Pancasila. Sekarang ini Pancasila apa sih manfaatnya, kan nggak ada yang merasakan. Nggak ada yang merasakan, cuma teori-teori aja. Para penyelenggara negara juga melaksanakan. Jadi kepala daerah yang terpanggil jiwamu, terapkan di situ manajemen Pancasila. Sebutkan itu daerahmu adalah daerah Pancasila. Jangan seperti Depok ini khilafah. Itu saja. Terima kasih. Mari kita berdoa. Elohim, Bapa kami yang di sorga, kami, tujuan hidup kami, kekuatan kami, dan guru kami, sekaligus Bapa kami. Engkau baik. Walaupun kami Bapa secara jasmani menderita di dunia ini, tetapi Engkau telah memberikan janji dan memberi kekuatan kepada kami Bapa, supaya kami tidak takut kepada siapapun atau kekuatan apapun Tuhan yang bisa membinasakan jasmani kami. Karena jasmani kami atau raga ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan Engkau mengingatkan kami Bapa supaya takut kepada yang bisa membinasakan jasmani, jiwa, dan roh. Dan Engkaulah itu Tuhan. Oleh karenanya kami berpaut kepadamu. Hamba berdoa dan memohon tolong kepada Bapak, berkati saudara-saudara kami yang ada di Zoom ini, Pastor Paul, Jang, Pak Bung Beta Maluku, Pak Andi, Raja Uti Bulu Selisoi, dan yang lain-lain Bapak, berkati mereka pribadi, supaya mereka Bapak juga bisa menopang kami di dalam hal semangat dan pencerahan lainnya Bapak, di dalam kaitan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati Bapak para penyelenggara yang baik di Indonesia ini, penyelenggara pemerintahan yang baik di Indonesia ini, yang peduli kepada rakyat Bapak, tetapi mereka tidak mempunyai daya. Engkau bukakan jalan bagi mereka Bapak. Inilah Bapak doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Dan kami siap Bapak menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, Pastor Paul Jam. Ya, kita terus memberkati Indonesia, memberkati Pak Alvin yang di penjara, juga Pak KC dan Pak Darmawan yang di penjara. Yebareka Adonai Vaismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai Penemeleka Wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai Penemeleka Yesemleka Shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhannya Wanes, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Sabelian, Tuhannya Saksi Yehova, Tuhannya Mesianik, Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, satu-satunya Kurios kami, Adonai kami, Juru Selamat kami.
Haleluya. Amin.